Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke guys, setiap orang, setiap muslim itu ingin naik haji. Namun naik haji ini tidak sekadar naik haji, tapi perihal dana yang digunakan itu sangat krusial ya, karena berhubungan dengan mabrur tidaknya haji yang dilakukan. Oke, mari kita simak hadis Nabi ya tentang hal ini. Nih, kemabruran bergantung kehalalan dana haji. Apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, "Labbaik Allahumma labbaik." Maka ada yang menyuruh dari langit, "Diterima hajimu dan kau berbahagia. Bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima." Oke. Namun jika tidak halal nih, dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, "Labbaik Allahumma labbaik." Maka ada yang menyuruh dari langit, "Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu berasal dari harta haram. Biaya hajimu dari harta haram dan hajimu tidak mabrur." Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini dinukil oleh Syekh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya. Jadi perihal dari harta yang digunakan halal atau haramnya itu sangat berpengaruh terhadap mabrur tidaknya haji yang dilakukan. Oke. Lalu kita analisis ya hal haramnya itu ya dari mana nih. Jadi ini adalah skenario dana talangan haji ya. Ini saya contohkan ada dua skema nih. Jadi skemanya nasabah atau calon yang mau naik haji itu harus ada saldo minimal 500.000 dulu kan. Nah, lalu untuk kepastian sheet dia bayar 20 juta. Nah, 20 juta itu ada 3 pilihan, 10 juta, 15 juta, atau 18 juta. Nah, ini pilih. Nah, jika pilih yang 18 juta, dia bayar 2 juta dulu. 2 juta. Jadi 2 juta dibayar dia, lalu 18 jutanya ditalangi oleh lembaga. Jadi 18 jutanya dibayar diangsur. Jadi guys, selama setahun. Plus ada biaya administrasi 1,5 juta. Jadi total bayarnya tuh 19,5 juta ke lembaga keuangan syariah ya. Nah ini, jika nggak lunas dalam setahun, dapat biaya administrasi baru. Nah ini. Lalu skema yang kedua tuh ada jika pilih 15 juta, dana tunainya 5 juta. Nah 15 juta ditalangi lembaga. Nah 15 juta dibayar diangsur selama setahun, plus biaya administrasi 1,3. Jadi biaya administrasinya berbeda guys. Nih ya. Nah ini nanti dibahas juga ya. Sehingga bayar ke lembaganya 16,3 juta. Dan juga kalau nggak lunas dalam setahun dikenakan biaya administrasi baru. Jadi begitu ya. Lalu bagaimana tinjauan fikih mengenai hal ini ya? Oke, mari kita masuk ke tinjauan fikihnya. Nah, pada dana talangan haji ini ada penggabungan akad guys. Jadi ada penggabungan akad qard atau pinjaman dan ijarah. Ijarah itu jual beli jasa. Sedangkan Nabi mengharamkan penggabungan dua akad nih. Penggabungan akad ijarah ini dilarang. Jadi ini ngelangin ya. La yahillu salafu wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli. Disebut Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, sedangkan ijarah itu termasuk jual beli, yaitu jual beli jasa ya. Begitu. Selain itu ada pengelabuan tentang denda, sedangkan denda itu haram juga guys. Oke. Di mana letak denda yang dikelabuinya itu di sini nih. Belum, sorry. Masuk ke tinjauan ijma para ulama ya. Jadi ijma para ulama, umat Islam sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli. Jadi jual beli dan utang piutang yang terpisah itu boleh ya. Akan tetapi haram menggabungkan kedua akad. Ini merupakan celah terjadinya riba itu. Sumbernya dari Al-Furuq jilid 3 halaman 266. Nah, selain itu adanya biaya administrasi yang berbeda tergantung besar pinjaman merupakan bukti adanya pengambilan laba di pinjaman, maka jelas ini hukum riba. Jadi biaya administrasi yang berbeda-beda itu adalah bentuk lain dari pengambilan laba di pinjaman. Ini hukumnya riba ya.
Lalu jika diperhatikan, biaya administrasinya itu kan sekitar 10% ya. Nih perhatikan ya. Nih, ya hampir 10% lah. Hampir 10%. Maksudnya dari sini nih. Maksudnya 1,5 juta dari 18. Ini hampir 10% kan. Nah itu hampir sama dengan bunga pinjaman oleh bank konvensional. Jadi ya gitulah. Oke guys. Nah, oke, tadi saya mau bilang apa? Pengelabuan denda ya. Jadi denda itu kan haram juga. Nah, ada pengelabuan denda dalam bentuk yang berbeda seolah-olah biaya administrasi ini. Yaitu di sini nih. Jadi ketika pendaftar haji tak bisa lunasi dalam setahun, dikenakan biaya administrasi baru alias biaya baru. Ini hakikatnya seperti denda ya, hanya namanya diubah menjadi biaya administrasi. Jadi seolah-olah kalau nggak lunas dalam setahun, ada biaya baru ya, itu seolah-olah denda juga gitu kan. Cuma bahasanya beda, gitu. Seolah-olah ada biaya baru gitu. Ya itulah penamaan yang berbeda. Oke, sampai saat ini. Terus solusinya bagaimana gitu kan? Nah, solusinya adalah bagi pendaftar haji itu menabung dengan bantuan emas, guys. Nih. Jadi emas ini bisa menahan laju inflasi. Jadi kalau menabung dengan emas itu bisa lebih cepat. Nih. Jadi contoh nih, biaya haji sekarang kan 35 juta. Nah, misal mau naik haji 5 tahun lagi. Itu gampang. Jadi kita tahu lah inflasi itu sekitar 9% lah per tahun. Terus kenaikan emas tuh rata-rata ya untuk jangka waktu yang panjang itu 15% per tahun. Nah, kita pakai future value guys. Jadi kalau setelah dihitung-hitung ya, ini setelah saya hitung. Teman-teman bisa carilah konsep future value itu gimana. Cuma intinya ubahlah biaya haji sekarang nih dalam bentuk emas nih. 35 juta ini berapa gram ya. Lalu tarik ke depan gitu kan. Tarik ke depan. Jadi ntar ketahuan lah biayanya berapa. Nah setelah saya hitung-hitung nih. Jadi kita perlu nabung setengah gram per bulan. Atau 446.231 rupiah per bulan selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun kita nabung. Nanti tahun kelima akan terkumpul guys. 39,2 gram. Nah sedangkan emas ini pada saatnya nanti itu kira-kira senilai 56,6 juta. Yang senilai dengan biaya naik haji pada tahun tersebut. Jadi perkiraannya nanti memang biaya naik haji akan naik ya. Cuma dengan kita menyimpan emas, dia akan mampu menyamai laju kenaikannya itu. Gitu guys. Jadi cuma per bulan segini selama 5 tahun ya teman-teman bisa lah ringan gitu kan. Pasti lebih ringan dibanding dengan menggunakan bantuan dana talangan gitu. Oke guys. Jadi begitu kira-kira tentang dana talangan haji ya. Itu ada 3 ya. Yang pertama tuh ada 2 akad, penggabungan 2 akad, lalu ada apa? Yang kedua tuh biayanya berbeda ya. Itu ada riba ya berarti kan. Biayanya berbeda. Yang di sini nih, biayanya berbeda nih. Untuk pilih 18 juta biayanya beda 1,5, sedangkan 15 juta biayanya beda lagi. Nah itu ada riba di situ. Yang ketiga adanya denda terselubung. Nih denda terselubung tuh dari jika setahun itu akan ada biaya baru. Nah itu berarti ada 3 larangan yang dilakukan di dana talangan haji gitu. Yang intinya ini sebenarnya ya merugikan kan sebenarnya. Makanya adalah solusinya adalah teman-teman nabung sendiri dengan menggunakan emas. Oke. Jadi teman-teman kalau ingin naik haji 5 tahun dari sekarang, gampang, tinggal nabung setengah gram per bulan ya, atau senilai segini. Teman-teman kalau udah kekumpul ya berapapun langsung beli emas aja, langsung beli emas, simpen.
Nanti tahun kelima kekumpul segini, bisa naik haji. Bisa beli seat. Kayak gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.